Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada segmen kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari episode sebelumnya, yaitu sekarang yang akan kita baca adalah tentang furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i adapun fardu-fardunya wudu sittatun, yaitu ada 6. Al-awwalu adapun yang pertama, an-niyatu yaitu niat. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Ats-tsani adapun yang kedua, ghuslul wajhi yaitu membasuh muka. Ats-tsalitsu adapun yang ketiga, ghuslul yadaini yaitu membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini beserta dua sikut. Ar-rabi'u adapun yang keempat, mashur ra'si yaitu mengusap bagian dari kepala. Al-khamisu adapun yang kelima, ghuslur rijlaini yaitu membasuh dua kaki, ma'al ka'baini beserta dua mata kaki. As-sadisu adapun yang keenam, at-tartibu yaitu urut, berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas seputar wudu. Kalau kita hanya membaca matannya saja, sekilas memang fardunya wudu hanya ada 6. Tapi kalau kita tengok lebih jauh lagi, maka di sana pembahasannya agak panjang dan lumayan rumit. Mari kita simak penjelasannya. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu versi syariat ya, adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, yaitu mengerjakan satu ibadah bersamaan niat untuk mengerjakan satu ibadah bersamaan dengan ibadah itu. Misalnya kita dalam masalah wudu ini, yang kita bahas sekarang, misalnya kita wudu, fardul wudu yang pertama adalah niat. Maka sebelum mengambil wudu harus niat dulu, ya kan, udah jelas. Yang kedua adalah ghuslul wajhi. Lalu bagaimana cara kita membatasi antara niat dengan ghuslul wajhi? Karena niat itu adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, yaitu kehendak yang bersamaan dengan ibadah itu, maka yang pertama di sini adalah setelah niat adalah membasuh muka. Misalnya kita membasuh muka sambil niat dari pipi misalnya. Maka yang selain dari pipi ini butuh basuhan lagi. Misalnya kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, dari ujung hidung misalnya yang kita siram. Maka di atas ujung hidung ini belum kena. Ya, belum kena. Jadi kalau belum kena air maksudnya, maka sampean harus siram lagi. Baru nanti itu sudah dianggap cukup. Yang penting dalam niat saat membasuh muka ini terserah sampean mau mau dibasuh dari bagian mana dulu, apakah dari atas atau dari bagian bawah atau dari bagian pinggir, terserah. Yang penting bersamaan dengan niat wudu itu sendiri. Yang penting masuk ke bagian yang wajib ya, bukan di punggung. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi, sudah. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua sikut. Dalam bahasa Arab, yadun itu mulai dari ujung jari sampai sini, apa namanya? Sampai sini. Ini semuanya yadun. Lalu bagaimana ulama menentukan bahwa ini sampai mirfaq? Ya jelas ya, dalam Al-Qur'annya, dalam hadis itu sudah ada bahwa batasannya sampai mirfaq. Nah, untuk membatasi mirfaq ini, untuk membatasi kedua sikut ya. Sikut ini kita kadang kebingungan. Batas yang sebenarnya
sikut ini sampai mana. Nah, oleh karena itu akhirnya timbullah kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ketika seorang mengerjakan satu ibadah wajib dan ibadah wajib itu tidak akan sempurna tanpa dibarengin dengan hal lain, maka hal lain ini menjadi wajib. Contohnya mirfak itu sampai sini. Tapi untuk menyempurnakan mirfak sampai sini itu butuh bagian lebih di atas mirfak. Berarti di atas mirfak sedikit itu hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang keempat adalah mashur ra'si, yaitu membasuh sebagian kepala. Maksudnya kepala ini terserah yang ada di kepala ya, bisa sampean rambut, bisa kepala kalau misalnya orangnya nggak punya rambut. Tapi rambut pun tidak semua rambut secara mutlak boleh kita usap. Jadi rambut yang cukup untuk mashur ra'si itu adalah rambut yang tidak keluar dari batas kepala, maksudnya dari sini, selain wajah ya. Jadi misalnya sampean punya rambut 1 meter, maka ketika sampai sini sudah keluar dari haddul wajhi, ya dari haddul wajhi, maka itu sudah nggak cukup. Jadi harus diangkat dulu, angkat, kemudian bagian paling dekat dengan akar rambut itulah yang sampean wajib dibasuh biar sah. Kalau misalnya yang sampean basah adalah rambut paling ujung yang 1 meter itu, maka nggak sah, hukumnya nggak sah. Itu yang disebut dengan, yang dimaksud dengan mashur ra'si, yakni mashu ba'dir ra'si. Minimal 3 rambut lah, dalam versi Syafi'i 3 rambut sudah cukup. Wamsahu biru'usikum, kata Al-Qur'annya. Kemudian yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Seperti yang tadi penjelasannya bahwa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Di atas mata kaki sedikit, ya, sedikit di atas mata kaki itu juga ikut wajib untuk menyempurnakan, untuk mentahakkukan, untuk agar mata kaki itu benar-benar terbasuh, maka sampean harus mengambil lebih sedikit dari mata kaki itu. Kemudian yang keenam adalah tertib, urutan, harus berurut. Pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka, kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta kedua sikut, kemudian yang keempat adalah membasuh sebagian kepala, kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki dan kedua mata kaki, yang keenam tertib. Maka dia harus urut seperti yang barusan itu. Ini adalah fardunya wudu. Adapun tentang kesunahan-kesunahan wudu itu banyak sekali. Pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh kedua tangan sebelum wudu, kemudian madmadah, ya, kumur-kumur, yang kedua istinsyak, kemudian istinsyak, kemudian siwak dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian termasuk sunnah-sunnahnya wudu juga membasuh kedua telinga, itu hukumnya sunnah. Lalu apabila ada seseorang yang tangannya kepotong misalnya, ya, tangannya kepotong, maka misalnya kepotong sampai pergelangan tangan, maka sisa dari pergelangan tangan sampai mirfak ini, sampai sikut, sampai siku, sampai sikut ini hukumnya wajib. Sampai sini, maka sisanya wajib. Atau terpotong sampai sini, maka sisanya wajib. Tapi kalau sekarang yang terpotong adalah anggota wudhunya ini secara utuh. Jadi terpotong semua. Apakah masih wajib untuk membasuh sisanya? Tidak, ya, melainkan hukumnya sunnah. Begitu juga ketika kakinya terpotong. Kalau masih ada sisa dari anggota wajib dari kaki itu, maka sisa dari anggota yang wajib itu harus dibasuh. Tapi kalau kepotongnya sudah di atas mata kaki, maka hukumnya hanya sunnah saja dibasuh. Gitu. Kemudian batasan. Pertama, batasan wajah. Dari mana sih wajah ini yang wajib dibasuh? Ya, yang pertama adalah mimbaini manabitir ra'si, manabiti sya'rir ra'si. Ya. Jadi dari sini. Dari sini. Dari awal tumbuhnya rambut sampai ke bawah al-lihyah, ya. Al-lahya ini sampai sini. Ini wajib semua. Ini panjangnya. Kalau lebarnya dari ujung ini daging apa ini namanya? Saya lupa ya. Dari daging sini yang kecil ini sudah masuk bagian wajah. Dari sini sampai sini. Ini anggota wajib. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Insyaallah Fast Respon akan segera jawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.